Yang kelahiran abad 19 mana? Ini beda abad mereka ini. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Santri-santri akramakumullah, rahimakumullah, azakumullah. Kalau kita melihat sejarah ini, maka Islam itu diawali dari satu orang, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Satu orang sendiri di Makkah Al-Mukarramah, yang secara logika kemungkinan menang itu kayak gak mungkin. Satu. Beda kalau yang megang Islam itu langsung Romawi, Persia, langsung jadi Islam atau rajanya, itu wajar. Ini Nabi sendiri dari Makkah Al-Mukarramah. Maka dari sendiri tadi mulai banyak 40, 10 terus sampai ketika beliau wafat kurang lebih 124.000 sahabat pas Fathu Makkah. Kalau nggak haji wada. Maka setelah naik tadi, zaman Sayyidina Abu Bakar semakin naik lagi. Pembebasan, penaklukan sana sini. Zaman Sayyidina Umar Islam semakin jaya lagi. Sampai emas itu dari Masjidil di Nabawi itu nggak ada yang ngambil, saking banyaknya. Emas, ghanimah, mahkotanya Raja Persia itu dah di Madinah dah tumpuk-tumpuk itu, saking banyaknya harta. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Utsman meningkat lagi. Penaklukan kemana-mana, tapi sudah ada mulai goncang. Sudah meningkat, naklukkan daerah-daerah baru begitu banyak. Tetapi zaman khalifah itu fitnah pertama. Jadi Abdullah bin Sabah itu menghembuskan fitnah itu bagaimana caranya? Sayyidina Utsman itu hebat, tetapi sebenarnya yang paling hebat, paling pantas itu yang jadi pimpinan Sayyidina Ali. Dia kemana-mana jauh lah menghembuskan fitnah tadi terus. Sayyidina Utsman gak ikut Badar, Sayyidina Utsman gak ikut ini, gak ikut baiat, Sayyidina Utsman begini. Tetapi masih bisa dikendalikan. Sampai akhirnya ujung-ujungnya datang demo itu ke Madinah. Bayangkan. Yang demo siapa? Yang demo orang-orang baru, orang Mesir. Demo ke Madinah, saking dahsyatnya fitnah saat itu, termasuk yang masukkan pemberontak ke rumahnya Sayyidina Utsman adalah putranya Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan. Berarti elit Madinah pun dapat kegoncangan yang luar biasa. Terus zaman Sayyidina Ali puncaknya fitnah, dem perang Siffin yang begitu dahsyat, membunuh korbannya itu begitu banyak antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kata ahli sejarah, Siffin itu adalah perang yang paling menakjubkan. Karena perang itu kan ada sebelum mulai mereka ngobrol dulu, cerita-cerita masa lalu. Antar umat Islam tanya, gimana? Dulu kamu masuk Islam kapan? Fathu Makkah saya. Kalau kamu? Sayyidina Abu Bakar. Mau tengah-tengah ngobrol, ada panggilan perang dimulai, langsung berdiri pukul-pukulan sampai meninggal. Nanti kalau belum meninggal, pas berhenti bareng ngobrol lagi. Itu namanya khilaf yang ikhlas. Itu namanya khilaf yang ikhlas. Khilafnya para sahabat itu beda, itu khilaf tapi ikhlas. Didasari istihad semua, mencari ridha Allah semua. Khilafnya itu walaupun bunuh-bunuhan yang korbannya begitu banyak, Sayyidina Ali sehari bisa bunuh 500 orang. Jagoan Sayyidina Ali. Tetapi begitu indah itu perang Siffin itu. Sholat banyak gabung Sayyidina Ali, karena lebih terasa tawajuhnya di Sayyidina Ali.
Waktu makan, bergabung Sayyidina Muawiyah karena lebih enak makanannya. Jadi mereka itu persaudaraan tapi khilaf. Ini zaman khilaf ini kan? Saya bahas khilaf. Kemudian, goncang yang luar biasa, yang ujungnya Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah, perang dengan Al-Ashrah Al-Bashrah bil Jannah, yaitu Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, perang dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Berarti yang awalnya kecil naik, kemudian gonjang, akhirnya puncak khilafah itu habis di saat Sayyidina Hasan. Khilafah itu habis di saat pemerintahan Sayyidina Hasan, kurang lebih 6 bulan itu habis. Masa khilafah Rasyidin habis. Maka ganti generasi baru yang dahsyat lagi, yaitu Bani Umayyah yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Mimpinnya itu jos. Sayyidina Muawiyah itu punya pengaturan yang orang itu nggak bisa demo, itu nggak bisa. Tenang, dunia itu tenang. Saking pintar Sayyidina Muawiyah ngatur itu. Beliau itu tidak mudah termakan oleh hoax, tidak mudah terprovokasi. Sampai ada orang Ansor itu datang kepada beliau. Masya Allah, dulu Sayyidina Abu Bakar, enak sama Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar juga enak, Sayyidina Utsman enak, zaman kamu ini gak enak. Maka Sayyidina Muawiyah bilang, ya beda loh. Sayyidina Abu Bakar amirnya, makmurnya saya. Kalau saya amirnya, makmurnya kamu. Gimana baik? Jangan disamakan. Zaman kiai enak, makmurnya ya batang, ya bedillah. Sekarang makmurnya kamu. Ya gitu. Jangan nyalahkan amirnya, nyalahkan makmurnya dulu lah. Sayyidina Bani Umayyah mulai naik, jaya luar biasa, naik. Wes, zaman Hajjaj itu pembantinya yang luar biasa itu. Hajjaj ibnu Yusuf illa li Bani Marwan. Walah apa saya waktu sekecil itu. Tidak ada kemuliaan kecuali ikut Bani Marwan, dan tidak ada keselamatan kecuali di tangan saya. Hajjaj. Wes, Bani Umayyah itu berjaya. Tidak mungkin bisa hancur seakan-akan. Tapi gak lama kemudian dikudeta. Siapa yang kudeta? Temannya sendiri, yaitu Bani Abbasiyah, putra-putra Sayyidina Abbas. Dikudeta habis, hanya sisa berapa biji, penggal semua habis. Bani Abbasiyah naik, kemudian turun lagi, dus habis, diganti Turki Utsmani. Turki Utsmani juga itu naik jayanya luar biasa. Muhammad Al-Fatih kan luar biasa. Ada nama Muhammad Al-Fatih apa enggak? Enggak ada. Kamu? Muhammad Al-Fatih. Mahmud. Mahmud itu ganas. Banyak yang saya kasih nama Mahmud. Agak gaul gitu. Jayanya luar 20 tahun nakungan Konstantin, majunya luar. Kalau kamu ke Turki lihat itu luar biasa, itu negaranya yang Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi habis juga masanya ternyata. Tutup, dus. Bangkit yang namanya tahun 1924 kurang lebih. Bangkit namanya Jamaah Tabligh. Itu yang mendunia. Ini kisah yang mendunia. Kalau yang kecil-kecil banyak. Yang internasional, ketika kehancuran Khalifah Utsmaniyah itu tahun berapa itu, Syekh Ilyas itu bangkit tahun 22 kan? Orang tabligh nggak tahu ya. Bangkit bikin gerakan yang mendunia, mengumpulkan seluruh bangsa, mengumpulkan seluruh ras, mengumpulkan seluruh organisasi jadi satu. Sampai isinya usul-usul tabligh itu apa? Tidak boleh membicarakan khilaf. Ya nggak usul tabligh itu?
tidak boleh membicarakan politik, tidak boleh membicarakan aib masyarakat. Dikasih pembatas biar jamaah ini menjadi jamaah yang paling awet seluruh dunia. Bikin terobosan, Eropa masuk Islam banyak, Amerika sampai bikin markas di Roma, pusatnya di Vatikan, dan Vatikan itu sudah ada jamaah tabligh. Jamaah yang paling mengganggarkan, ketika orang ketemu aja, nggak kenal langsung connect, karbon ini. Iya gitu. Terasa itu, mereka senyum kemana-mana, mau kemana aja, ke Mekah di jamaah tabligh, ke Jepang jamaah tabligh, itu sering dia jamaah tabligh. Setelah kurang lebih umurnya 100 tahun, tahun 2017 goncang. Dari kecil naik sampai jaya istimewa dunia itu 5 juta orang, sampai dibikin 5 kali 5 juta, 6 juta orang. Goncang, dus, pecah sana, pecah sini. Yang pecah lagi tambahnya. Itu bukan pecah tuh. Ya. Terus diuji dengan khilaf yang begitu dahsyatnya ini. Istilahnya kalau orang-orang zaman dulu, orang kalau sudah 100 tahun itu sudah mulai sakit ginjal, stroke gitu. Jadi jamaah tabligh sudah terlalu tua. Kolesterol dikit. Nah, jadi ada kegoncangan yang dahsyat tadi. Kok begitu ya? Selalu kecil naik sampai ujungnya, kemudian turun, bisa-bisa hilang. Selalu begitu. Pondok-pondok besar juga begitu. Banyak pondok-pondok besar yang sekarang sudah hilang, tinggal namanya saja. Yang sering saya ceritakan yang di Ngelengki itu, sering saya ceritakan itu. Terus tahun 1800 itu eksisnya luar biasa. Hilang, bangunannya pun hilang. Tinggal lu penasaran belum? Jawab. Iya itu. Bangunannya tinggal masjidnya sama puing-puing. Dulu ketika kiainya itu wafat, orang-orang itu datang semua ke makamnya sana, nyari pulungnya. Tahu pulung nggak kamu? Pulung itu bahasa Jawa. Pulung itu seperti ada sesuatu perkara yang Allah berikan pada satu ulama. Nanti kalau dipindah di mana, nanti kewibawaan dia santrinya pindah ke situ. Wong Jawa ini kalau ada kiai besar meninggal, pada datang semua doa minta pulungnya tadi. Kayak derajat gitu. Diberikan kepada siapa, itu nanti akan santri-santrinya akan seperti kiai yang wafat tadi. Nah di Ngelengki itu, untuk kiai yang meninggal, wush, ulama Ponorogo, Magetan, Madiun, semua Ngelengki nyari pulungnya tadi. Karena pondok besar, kalau dari pindah pulungnya langsung pindah sana semua. Tengah-tengah nyari pulungnya, ada kiai itu tiba-tiba ada nur tuh dari kuburannya, surut ke masjid pusat, biar langsung santrinya itu pindah ke sini semua. 25.000 itu masuk pulungnya orang Ngelengki sana itu, termasuk. Kalau kita lihat Temboro begitu juga. Temboro itu dari tempatnya itu perdukunan yang dahsyat. Temboro itu banyak syiriknya di sini dulu. Termasuk yang tempatnya itu di pondok Mah Kiai Ujaran, Kiai Mahmud Rumah Dalam itu tempatnya perdukunan. Ada namanya apa? Sotu ya, rupanya dukun yang paling kuala itu, hari-hari bunuh orang. Jadi kalau ada orang pengembala, itu dia tangkap pengembala tadi, dikasih kayu, dimasukkan badannya ke dalam kayu, sampai kepalanya keluar sini, untuk menjadi sesajen, biar menjadi semakin dukding. Yang Temboro tuh culeknya luar biasa dulu itu. Sebelum Kiai hijrah itu dari Magetan tuh, masya Allah. Sini dukun-dukun santet tuh tempatnya di sini. Jinnya banyak itu, masya Allah wajar. Sekarang udah jarang jinnya, kalah sama HP. Karena kalau dia berani tambah di foto, bikin selfie, bikin story Instagram ini,
viral dia nanti. Oh, zaman dulu jin itu di mana-mana terang, guys. Jin semua pusat itu komplek Aula Kuning, daerah Aula Kuning itu banyak PKI itu, yuk jin tok. Sekarang jinnya ganti bisa ke masjid, pakai peci, subuhnya bangunan susah itu jin. Itu jin tahun 2022. Kok bisa jin apa Pak? Kalau ngaji ngantuk kan jin berarti. Temboro dari kecil naik tahun 2000-an, tahun kelahiran kamu tadi loh. Itu Temboro belum rame-rame banget yang amal agama. Saat itu belum terlalu banyak. 2000 ke atas terus sampai menjadi Madinah Van Java katanya.